Jadi kursus paradigmatik ini dia tentu berbeda dengan mungkin seminar-seminar parenting yang berbasis do and don't gitu ya. Kan biasanya kelas-kelas parenting itu yang diajarkan itu adalah apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicegah. Biasanya seperti itu. Tetapi kelas ini itu bersifat paradigmatik. Jadi kita akan memperbincangkan paradigmatik dalam pengasuhan. Gitu. Paradigmatik dalam pengasuhan itu ada dua ya. Ada yang sifatnya kondisional, conditioning gitu. Ada yang sifatnya unconditioning. Jadi kita akan mengeksplorasi perbedaan dari dua pola pengasuhan ini. Kita akan mengeksplorasi ciri-ciri dari dua pengasuhan ini. Kita akan menimbang aspek kelebihan dan kekurangan kedua paradigmatik ini. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, keputusan secara sadar mana yang terbaik akan kita terapkan ke keluarga kita, mana yang harus segera ditinggalkan. Itu arah dari kursus paradigmatik. Gitu. Oke, biar sebagai pembukaan ya, sebagai materi pertama, saya akan menampilkan slide ya atau gambar yang kita sudah bikin kategorisasi perbedaan paradigmatik antara conditional parenting sama unconditional parenting gitu. Nah, ini saya akan tampilkan slide-nya. Kok saya nggak bisa share konten nih kok. Jadi ntar ya, saya lagi mau share. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Jadi teman-teman ini modelnya seperti ini. Kita bikin dia head to head antara unconditional parenting sama conditional parenting gitu. Kita bahas dulu satu-satu, lalu kemudian kita eksplorasi setiap poin-poin ini. Unconditional parenting itu fokusnya pada keseluruhan jiwa. Ya, jadi pada keseluruhan jiwa. Ini. Sementara conditional parenting itu fokusnya pada perilaku saja. Nah, ini nanti kita akan bahas ya satu-satu. Terus bagaimana conditional parenting itu memandang human nature. Jadi human nature itu apa? Manusia itu atau anak-anak itu kan lahir dari kondisi tak berdaya, ketidakberdayaan ya. Salah satu human nature itu adalah ketidakberdayaan. Unconditional parenting melihat human nature, ketidakberdayaan ini sebagai hal yang positif. Sebagai hal yang positif. Sementara conditional parenting melihat ketidakberdayaan ini sebagai hal yang negatif.
Oke. Nanti kita mungkin mulai dari sini. Malam ini kita coba bahas human nature, ketidakberdayaan. Terus, view of parental love. Jadi, unconditional parenting itu melihat anak-anak itu sebagai hadiah terindah dari Tuhan gitu. Sementara conditional parenting itu melihat anak itu sebagai privilege. Artinya apa ya? Sesuatu yang diharapkan bisa membantu orang tua gitu. Nah, strategi dalam parenting itu, unconditional parenting itu strateginya working with. Working with artinya tidak ada perbedaan antara anak dan orang tua dalam kehidupan. Jadi baik anak maupun orang tua itu bersama-sama tumbuh, bersama-sama menyelesaikan masalah. Seperti itu. Sementara dalam conditional parenting itu strateginya doing to. Jadi anak itu mengerjakan sendiri, orang tua yang mengontrol lewat reward and punishment. Itu perbedaannya. Satu lagi saya tambahin. Sasarannya. Unconditional parenting itu membawa anak untuk menjadi manusia spiritual. Itu sasarannya tuh. Tujuannya. Goalnya ya. Goal. Unconditional parenting itu goalnya adalah membawa anak itu tumbuh menjadi manusia spiritual. Sementara conditional parenting itu goalnya adalah membawa anak tumbuh menjadi manusia budaya. Manusia budaya. Artinya manusia yang adaptif. Adaptif. Manusia budaya itu adaptif terhadap budaya. Sementara unconditional parenting itu membawa anak kreatif. Dia bisa menciptakan atau menyempurnakan budaya yang sudah ada. Itu perbedaan telaknya. Gitu. Nah, sebenarnya ya conditional parenting dan unconditional parenting itu tidak perlu dihadap-hadapkan, tidak perlu diversuskan ya. Tidak perlu diversuskan. Karena pada keduanya itu ada manfaatnya. Jadi sesuatu yang bermanfaat tidak perlu dihadap-hadapkan. Ya, tidak perlu dihadap-hadapkan. Tetapi memang yang ada itu adalah mana yang manfaatnya terbatas, mana yang manfaatnya melimpah. Lah, hanya itu perbedaannya gitu. Memang pada kondisi-kondisi tertentu conditional parenting itu cukup ya, nilainya cukup. Tetapi perlu disadari bahwa kita tidak boleh berhenti pada cukup. Kita berhenti pada cukup artinya kita akan terus adaptif dalam budaya, tidak kreatif. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada kondisional, unconditional, satu lagi itu namanya permisif gitu. Pengasuhan yang serba boleh. Jadi di situ sebenarnya tidak ada pengasuhan, anak itu serba boleh. Ya, itu namanya permisif ya. Tapi itu kita tidak bahas di sini karena dari permisif kita kemudian mengenal conditioning gitu. Kalau permisif itu serba boleh, tidak ada kontrol, tidak ada reward gitu, tidak ada punishment. Nah, itu apa? Bukan pengasuhan ya. Jadi tidak seolah-olah orang tua itu tidak ada fungsinya karena semuanya boleh. Itu namanya permisif, sikap permisif, sikap yang semuanya boleh. Ya, orang tua itu masa bodoh gitu. Itu permisif.
Lost doll ya. Kalau bahasa ininya kita bilang lost doll nggak apa-apa. Sekarang mari kita coba membahas ketidakberdayaan. Bagaimanapun sebenarnya parenting itu adalah upaya yang kita lakukan untuk mengatasi ketidakberdayaan yang merupakan human nature dari setiap jiwa yang lahir sebagai anak. Gitu. Jadi, parenting ditujukan untuk apa sebenarnya? Ya ini, untuk mengelola ketidakberdayaan. Ya kan? Ketidakberdayaan. Nah, bagaimana kita melihat perkembangan jiwa dari perspektif evolusi kesadaran. Jadi pada anak-anak, ini saya coba buka ini ya, saya buka slide. Jadi kita akan ngomongin human nature dengan spesial topik ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini itu dialami oleh semua manusia. Dan ketidakberdayaan itu dirasakan sebagai rasa takut. Ya, tak? Ketidakberdayaan itu bisa kita pahami ya sebagai rasa takut. Jadi rasa takut ini itu adalah emosi dasar dari setiap manusia, bahkan binatang. Ya. Bagaimana mengelola rasa takut ini, itu akan membuat anak itu mengalami evolusi spiritual lebih cepat atau dia terhambat. Kemampuan mengelola memahami rasa takut itu, ketidakberdayaan ini, itu akan membawa anak tumbuh mengalami evolusi spiritual lebih cepat atau dia hanya sekedar survive. Jadi rasa takut ini. Ketidakberdayaan itu sebenarnya pada manusia, ya, pada manusia itu adalah kondisi fitrah yang dengan itu diharapkan kita mampu menemukan kebenaran tentang diri kita. Pada kenyataannya, ya, dan misalnya karena pola pengasuhan yang tepat, kita tidak menemukan fitrah kita, tetapi malah justru kita terbenam, kita larut dalam program budaya. Jadi unconditional love melihat ketidakberdayaan, rasa takut ini, itu sesuatu yang positif. Sementara conditioning parenting itu melihat rasa takut ini sebagai sesuatu yang negatif. Apa akibatnya? Kita mulai dari conditioning parenting. Karena kita menghadapi kenyataan ketidakberdayaan itu, kita menghadapi kenyataan rasa takut itu, maka jiwa kita itu akan muncul kemampuan untuk survive. Artinya ketika kita menghadapi rasa takut secara alamiah, kita akan menginginkan atau kita membutuhkan pertolongan dari luar gitu.
Jadi ketika kita menghadapi rasa takut, itu sudah alamiahnya, sifat alamiah, dia pasti membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongan ini, ya jadi motif untuk mendapatkan bantuan itu, kemudian dia tumbuh sebagai hasrat untuk hidup, ya, sebagai rasa hidup gitu. Jadi kalau ada jiwa yang ketika takut dia tidak membutuhkan pertolongan, itu berarti dia tidak ada rasa hidupnya. Jadi sebenarnya ketakutan itu memunculkan rasa hidup atau dorongan untuk bertahan hidup. Gitu. Maka pada anak-anak dia akan belajar di situ bahwa ketika dia mengalami rasa takut, dia meminta pertolongan, entah itu dengan tangisan, ya. Dan ketika dia menangis, dia kemudian mendapatkan, katakanlah, pelukan dari orang tua. Seketika ketika dia merasa nyaman, ya, dengan pelukan orang tua, maka disitulah anak itu secara imajiner, ya, secara intuitif, dia belajar bahwa itu ada, maka saya ada, gitu. Dia masuk ke fase, ke tahap itu ada, maka saya ada, atau eksis. Itu ada, maka rasa takut saya hilang, gitu. Itu ada, maka ketakutan saya hilang. Atau itu ada, maka saya hidup, ya, sama saja itu. Itu ada, maka maka saya hidup, gitu. Jadi ciri hidup itu dimulai dari ketiadaan ancaman. Ketakutan berarti menuju pada ketiadaan hidup. Dari situ tuh anak tuh mulai adaptasi kepada budaya. Ya. Dari ketakutan ini, kemudian anak itu tumbuh secara spiritual dengan mengambil citra lingkungan, ya, sebagai sebagai tempat bergantung untuk hidup. Seperti itu. Dan itu kemudian terus menerus gitu loh. Jadi dari anak-anak, software itu ada maka saya hidup, itu terus bertahan tuh. Terus bertahan. Terus dia. Bahkan ketika dia dewasa pun itu masih seperti itu. Ya, masih di tahap itu ada maka saya ada. Justru semakin dewasa anak-anak itu dia semakin banyak tempat bergantungnya, ya, semakin banyak itu citra tempat bergantungnya. Nah, di situ kita melihat ada pengasuhan yang sifatnya conditioning gitu. Kenapa fase ini lambat untuk transformasi? Karena di situ orang tua hanya fokus kepada perubahan perilaku anak dari menangis menjadi diam gitu. Itu conditioning seperti itu. Saya masih ingat waktu itu umur mungkin 3-4 tahun. Saya masih ingat pengalaman saya pribadi ya. Umur 3-4 tahun itu kan umur-umur segitu anak-anak itu udah mengalami mimpi. Ya,
3, 4, atau 5 tahun tuh anak-anak itu udah mulai mimpi. Dan waktu itu saya masih ingat, mimpi apa ya, seperti kayak mimpi dikejar binatang gitu, mimpi dikejar anjing, sehingga dalam mimpi itu pada usia-usia itu sangat mencekam gitu, sangat mencekam, sehingga saya sangat membenci kegelapan malam karena saya takut saya akan ketemu lagi itu mimpi itu gitu. Itu terus gitu, terus terjadi sehingga kemudian tuh di usia seperti itu ya saya bertanya kepada ibu saya gitu. Kenapa saya kalau malam tuh mengalami ini gitu. Oh, itu namanya mimpi. Ya, dah. Lalu ketakutan itu terus itu saya dialogkan sama ibu saya tentang mimpi. Jadi pelajaran pertama saya yang saya terima dari orang tua itu pelajaran memahami mimpi itu. Ya, karena mungkin kita dulu orang kampung ya. Orang kampung kan gak banyak mainannya. Ya paling main tidak banyak kesenangan lah yang kita dapat. Tetapi memang pengalaman mimpi itu sangat mencekam bagi saya waktu itu. Sehingga ibu saya juga bingung gitu. Bagaimana menjawab pertanyaan anak-anak tentang mimpi. Mungkin bagi sebagian orang menjawab pertanyaan anak-anak itu, ya pokoknya nanti malam tidur sama mama deh, nanti saya peluk gitu kan. Itu kan jawaban biar anak-anak nggak bertanya terus gitu. Tapi ibu saya waktu itu tidak begitu. Nanti kita cari sama-sama jawabannya. Nanti kita tanya Pak Imam gitu, bagaimana jawaban itu gitu. Jadi itu contoh bagaimana pendekatan working with dengan doing to gitu, pola parenting gitu. Dari hal mimpi saja itu saya kemudian merasa didampingin ibu saya dan mungkin terjawabnya itu pertanyaan klasik itu mungkin umur 6 tahun ya. Umur 6 tahun. Seperti itu. Jadi memang cara mengelola, cara mendidik anak untuk memahami rasa takutnya itu sangat penting. Itu sangat penting gitu. Untuk di awal-awal kehidupan. Jika keliru penanganannya, maka anak itu akan mengalami terlambat nanti perkembangan spiritualnya. Ini saya punya peta evolusi spiritual. Nah ini. Jadi ini peta evolusi spiritual gitu. Anak-anak yang dididik dengan permisif, biasanya dia akan jatuh kepada kebingungan eksistensi gitu. Tetapi anak-anak yang dididik dengan conditioning, dia akan tertahan di sini. Akan tertahan di pemenuhan. Tapi semua ini berangkat dari perasaan takut, ketakutan tadi. Bagaimana anak-anak itu memahami rasa takutnya. Nah, anak-anak yang memahami rasa takut dan dia secara intuitif dididik untuk mengesampingkan rasa takut tadi, maka anak-anak itu akan terus mencari pemenuhan diri. Jadi pemenuhan diri itu sebagai cara untuk sebagai cara untuk menutupi perasaan takut itu. Ya, kan? Jadi di sini di awal-awal kehidupan tuh di usia sebelum 7 tahun ya.
pelajaran pertama itu yang harus diberikan kepada anak itu tentang bagaimana memahami rasa takut, bukan menghadapi rasa takut, ya, tetapi memahami rasa takut. Itu yang paling penting. Kalau unconditional parenting itu, rasa takut itu kemudian itu menjadi dieksplor bersama-sama dengan orang tua gitu. Tetapi kalau conditional parenting itu, orang tua itu pokoknya berusaha untuk mengalihkan anak dari pertanyaan apa itu, kenapa ada rasa takut gitu. Jadi sebenarnya conditional parenting dan unconditional parenting itu soal bagaimana mengelola rasa takut pada diri anak gitu. Seperti itu. Nah, di masyarakat itu pengetahuan tentang parenting itu kan hampir jarang tuh ya membahas ketidakberdayaan itu gitu. Karena memang ketidakberdayaan itu selalu diatasi lewat pemenuhan, lewat anak-anak diberi macam-macam mainan gitu loh, sebagai biar anak mengalami tidak terhubung dengan ketidakberdayaannya. Conditional parenting itu, ketidakberdayaan itu dianggap sesuatu yang negatif. Sementara dalam pola unconditional parenting, anak-anak itu dibersamai untuk memahami ketakutan itu gitu. Dari situlah kemudian anak-anak mulai belajar tentang ya kehidupan dari rasa takut itu gitu. Iya, ini paling penting ya. Tapi kan orang tua itu sudah tidak punya waktu toh. Orang tua sekarang, orang tua modern itu boro-boro mau membersamai anak untuk mengeksplorasi rasa takut. Anak aja itu, kamu nggak boleh takut. Takut itu udah nggak terancam ya. Jadi anak-anak itu tidak diizinkan untuk terhubung dengan ketidakberdayaannya gitu. Jadi malam ini kita bahas dulu soal ketidakberdayaan itu. Dan mungkin juga karena orang tua juga dididik tidak unconditional parenting, artinya ketakutan itu tidak menjadi sesuatu yang positif sehingga harus dialihkan ya. Kita kemudian tuh mengira bahwa ya seperti itu pola pengasuhan yang benar gitu. Tetapi dalam unconditional ya, ketakutan itu mesti disambut dan harus dipahami, bukan ditangani gitu loh. Jadi itu perbedaannya, perbedaan filosofisnya. Itu baru soal menangani ketakutan. Belum lagi misalnya soal bagaimana memahami ketidakpastian, ya tak? Seperti itu. Nah, ketidakmampuan orang itu memahami rasa takut, itu kemudian tuh akhirnya apa? Kita secara psikologis tuh akan banyak melakukan represi ya. Represi atau supresi, ya kan? Itu kan yang banyak terjadi itu. Karena rasa takut itu tidak disambut, maka kita otomatis itu akan terjebak dalam mekanisme represi. Jadi ketakutan itu terus ditekan ke bawah sadar. Terus ditekan. Itu kan berbahaya ya kalau itu bukan menyebabkan neurosis ya. Menekan ke bawah sadar.
ketakutan itu menyebabkan neurosis. Dan itu nanti bisa meledak dalam bentuk ya penyakit macam-macam. Itu dalam kajian-kajian ini ya, kejiwaan. Seperti itu yang kita baca. Bahkan di dalam buku Lettinggo atau buku-buku spiritual, bagaimana ketakutan itu harus diakui, diterima, dipahami. Ya, toh? Jadi dalam memahami dalam pola unconditional parenting itu ketidakberdayaan itu diakui, diterima, dipahami. Lalu kemudian tuh ketika sudah dipahami, maka kita akhirnya bisa melampaui ketakutan itu. Melampaui. Ya, jadi dalam unconditional parenting itu, working with-nya itu dia sifatnya menyeluruh. Jadi mendampingi anak mulai dari diajarkan untuk mengakui ketakutannya, kerentanannya, itu tidak mudah itu. Tapi biasanya anak-anak itu polos. Lalu kemudian diajak untuk menerima ketakutan itu, yang paling krusial itu pemahamannya. Nah, itu orang tua agar mampu menerapkan pola pengasuhan unkondisional, maka dia mesti sudah melewati fase ini semua gitu. Dari dia mengakui, menerima, memahami sampai melampaui. Yang terjadi kan ketika anak-anak itu mengungkapkan ketakutan, mengakui ketakutan, orang tua apa? Udah, jangan, nih mainan. Ada pengalihan di situ. Karena memang orang tua strateginya adalah behavior, perubahan perilaku. Orang tua tidak punya waktu untuk membersamai anak dalam memahami ketidakberdayaannya. Ya, seperti itu. Jadi, saya kira materi malam ini poinnya itu ya. Bagaimana perbedaan antara conditional parenting dan unconditional parenting dalam memandang human nature. Human nature pertama yang kita bahas ini adalah ketidakberdayaan atau perasaan takut. Nah, kita lihat nanti. Ini saya lagi ada model lagi. Oh, belum saya ini. Bentar. Nanti saya liatin modelnya. Jadi ternyata untuk menjadi spiritual ya, itu dimulai dari menghadapi kerentanan itu, ketidakberdayaan. Tetapi kan pola pengasuhan kita itu tidak mau menerima ketidakberdayaan itu. Apaan loh? Laki-laki kok cengeng gitu. Ya kan? Ayo. Anak-anak itu dipaksa untuk mengingkari ketidakberdayaan itu. Dengan cara ancaman lagi. Lo bangkit nggak? Ya kan? Kamu makan nggak sih? Ya, kan? Anak-anak itu ditambah ketakutannya. Diajarkan. Kalau mau menghindar, kalau mau terlepas dari rasa takut, ikut kata ibu, ikut kata ayah. Ya, kan? Situ anak mulai diprogram. Anak-anak mulai terprogram untuk adaptasi. Ya, adaptasi.
Oke, ini saya coba buka slide lagi ya. Jadi anak-anak pertama kali adaptasi itu adalah adaptasi dalam mengalihkan ketakutannya. Dan itu sangat ini sekali ya, sayang gitu. Karena orang tua tidak memahami bahwa itu adalah pintu pertama anak untuk menjadi manusia spiritual, maka ketakutan itu melahirkan membawa anak menjadi manusia budaya. Jadi di sini kita lihat, anak-anak ini kan sebenarnya perjalanan evolusinya itu panjang. Dia tidak bisa hanya menjadi makhluk budaya. Perjalanan evolusi anak itu dia akan dimulai dari keluarga. Ntar dulu ya. Salah ternyata ya. Oke. Ini. Jadi unconditional parenting itu dia membawa anak untuk menjadi manusia spiritual sampai di sini. Sementara conditional parenting itu membawa anak hanya mampu adaptasi dalam budaya. Ya, toh? Itu perbedaannya tuh, perbedaannya. Jadi perbedaan dasarnya ya, atau keterbatasan dari conditional parenting itu membawa anak-anak hanya mampu adaptasi di sini. Anak tidak akan mampu meneruskan evolusinya ke tingkat spiritual, tahap ini maupun di tahap ini. Di sini maksudnya model ini, anak-anak itu kan lahir di tengah-tengah keluarga. Jika anak-anak itu gagal memahami ketakutan mereka, maka mereka akan tumbuh di sini. Di komunitas pun akan tumbuh di area merah. Artinya tahapan evolusinya ya, evolusi spiritualnya itu lambat gitu. Sehingga ketika dia sini di keluarga itu evolusi spiritualnya terhambat, maka kemudian di komunitas pasti juga terhambat dan dia berat untuk mampu adaptasi di level masyarakat yang lebih luas. Tidak akan mampu dia berpartisipasi. Paling-paling dia ya terus adaptasi gitu. Terus adaptasi. Nanti anak itu tidak akan punya kemampuan untuk eksplorasi ruang dan waktu. Ya, tidak mampu eksplorasi ruang waktu, boro-boro nanti eksplorasi diri, ruang waktu saja dia bermasalah. Dan itu dimulai dari kesalahan menghandle ketidakberdayaan gitu. Saya kira itu ya, biar tidak panjang poinnya, kita coba renungkan dulu bagaimana cara kita menghandle ketidakberdayaan atau perasaan takut itu. Ya ini ya, dalam conditional parenting biasanya anak-anak itu dididik untuk menolak, denial, nggak boleh takut deh, harus berani. Padahal yang dialami anak-anak itu adalah perasaan takut. Tapi orang tua nggak boleh takut, harus berani. Mana kucingnya? Ayo sama mama kita, ayo ambil parang, ambil sapu. Ya kan? Ya, jadi dalam conditional parenting itu ketidakberdayaan dan rasa takut anak itu dihadapi dengan denial, tidak diterima atau dialihkan, dikompensasi dengan cara dibawa permainan ya, dibawa ke macam-macam lah polanya itu. Itu kan dalam rangka untuk mengubah perilaku anak. Tetapi di situ anak kehilangan
daya kreatifnya dalam memecahkan masalah. Bayangkan, ya toh, dari hanya persoalan rasa takut, anak akan belajar satu hal, bagaimana menyelesaikan masalah dalam diri. Apakah dipotong kompas atau dieksplorasi secara kreatif, ya toh. Jadi setelah umur 7 tahun tuh anak itu sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Disembunyikan atau dieksplorasi. Situ anak itu sudah selesai dia dari cara orang tua membantu anak menghadapi ketakutannya. Seperti itu. Jadi memang anak-anak itu belajar spiritual, belajar manajemen, belajar psikologi, belajar filsafat dari rasa takutnya sebenarnya. Jadi itu rasa takut itu atau ketidakberdayaan itu harus dijawab secara filosofis, spiritual gitu. Secara sains, tidak bisa sekedar pengalihan atau sekedar denial gitu. Seperti itu. Dan dunia saat ini membutuhkan generasi-generasi yang kreatif. Era disrupsi saat ini tidak lagi membutuhkan generasi yang adaptif. Ya, adaptif itu bisa dikerjakan mesin. Jadi ini tujuan kuliah ini sebenarnya ya semacam apa? Wacana ya, semacam katakanlah ya diskusi bagaimana menyiapkan anak-anak kita menghadapi era disrupsi, era 0.40 gitu. 4.0 ya toh. Itu dimulai dari pola pengasuhan bagaimana menghadapi ketakutan itu. Seperti itu. Iya, satu persoalan ketakutan itu kan persoalan eksistensial toh sebenarnya itu. Pada anak-anak, pada manusia, ketakutan itu kan itu persoalan eksistensial, itu bukan persoalan cengeng, itu bukan persoalan kecil itu persoalan hidup dan mati. Ya toh? Rasa takut itu kan persoalan hidup dan mati, itu bukan persoalan cengeng. Tapi orang tua memahami rasa takut itu persoalan sederhana, persoalan cengeng itu, persoalan mainan saja. Padahal rasa takut itu persoalan eksistensi, hidup dan matinya jiwa, ya toh? Hidup dan matinya jiwa. Gitu. Saya betul-betul itu kemudian kembali ke cerita saya ya. Waktu kecil itu 3-4 tahun, saya terus, ibu saya, ayo kita cari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Sampai kemudian kita dipanggilkan imam. Bayangkan itu, pertanyaan sederhana, orang tua mesti memanggil kepala suku untuk menjawab itu. Gitu. Lalu imamnya memberitahu ke saya bahwa sebenarnya perasaan takut itu harus diarahkan kepada kerinduan untuk bertemu Tuhan. Gitu. Dijawabnya begitu. Jadi takut mati versus ingin kembali kepada Tuhan. Gitu. Jadi di situ mulai apa? Saya waktu itu diajarkan, walaupun itu terkesan abstrak sekali apa itu Tuhan, tetapi jawabannya begitu. Sebenarnya rasa takut mati itu mesti diversuskan dengan perasaan ingin kembali kepada Tuhan. Lalu saya bertanya waktu itu, bagaimana saya akan kembali kepada Tuhan? Nah, sama Pak Imam itu dijawab, kamu baca kulhu aja. Ayat pendek. Kreatif dia. Di situ kemudian tuh saya masih anak-anak udah hafal tuh yang 30, juz 30 tuh. Karena itu sarana untuk kembali kepada Tuhan.
Itu dulu masih kecil saya udah ngaji. Kecintaan kepada ilmu itu dijadikan sebagai sarana untuk kembali kepada Tuhan. Itu saya dapatkan pola seperti itu dulu. Oh, ilmu sains itu ilmu yang ala natural aja kan sebenarnya. Bukan ilmu sains dalam pengertian seperti mata kuliah, tidak. Tapi sains itu kan berangkat dari apa? Penalaran ya toh. Mengaktifkan logika. Logic thinking ya. Jadi jangan dibayangkan sains itu langsung diajarin kuantum. Sains langsung hitungan kimia biologi, enggak. Logic thinking, filosofis, ya toh, filosofis. Seperti halnya tadi yang saya dapat dari Ibu dan Pak Imam itu, bahwa rasa takut mati itu harus diversuskan dengan sebenarnya kembali kepada Tuhan. Lalu saya bertanya, bagaimana caranya kembali? Lewat ilmu. Nah, situ saya mulai tertarik menghabiskan waktu saya itu dengan membaca buku. Karena saya ingin tahu caranya kembali kepada Tuhan saya. Gitu. Jadi di situ anak menghadapi masalah. Dan disediakan teka-teki yang biarkan dia sendiri yang melalui setiap labirin itu. Ya, toh? Setiap labirin itu. Dan itu memang harus banyak bukunya tuh. Saya masih ingat waktu itu saya minta uang 1.500 untuk beli buku. Saya ingin tahu caranya untuk terhubung dengan Tuhan gitu. Dan sampai sekarang itu masih menjadi itu menjadi modal saya. Walaupun saya tidak kuliah, saya terus membaca buku. Kenapa? Saya akan menemukan cara untuk menemui Tuhan saya kembali. Gitu. Seperti itu. Jadi, perjalanan untuk kembali kepada Tuhan itu belum finish. Belum finish. Ya kan? Tapi itu lama ya. Saya merengek berapa tahun tuh sama ibu saya, hanya carikan jawabannya. Carikan jawabannya. Carikan Pak Imam. Itu sebenarnya rasa takut mati itu hanya bisa diobati dengan kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Gitu. Situ kemudian keluarga menyiapkan diri, komunitas menyiapkan diri, ya, atau negara menyiapkan diri bagaimana kembali kepada Tuhan. Takut mati itu artinya apa sih? Takut kehilangan eksistensi. Takut mati itu artinya takut kepada ketiadaan eksistensi. Maka kemudian tuh di umur 7 tahun pertanyaan persoalan ketiadaan eksistensi itu saya udah selesai. Saya udah selesai dengan proses adat. Kita ada tuh namanya umur 7 tahun tuh kita diislamkan ya. Ada proses adatnya. Kita udah belajar soal kalau dalam agama Islam itu, ya kalimat syahadat itu, penyaksian kehadiran Tuhan secara langsung pada diri kita itu udah mulai. Tapi itu dimulai dari umur 3 tahun tuh perjalanannya tuh. Jadi saya kalau habis pulang sekolah itu buru-buru, langsung ganti pakaian, pakai sarung, pergi ke rumah imam ngaji. Karena itu akan menjawab. Saya mencari ilmu untuk menuntaskan rasa takut saya sendiri gitu. Dan orang tua di situ memang harus mendampingi terus gitu. Harus mendampingi. Itu ketakutan pertama saya. Ketakutan pada mimpi. Jadi ketika mimpi itu kan rasanya kita tidak punya eksistensi. Gelap. Tidak ada eksistensi. Jika di siang hari kan eksistensi kita itu tergantung kepada orang tua kita. Itu ada maka saya ada. Tetapi di malam gelap tidak ada yang ada. Gelap gitu kan. Tidak ada yang ada itu. Kita tidak terhubung dengan yang ada.
Kegelapan itu artinya tidak ada yang ada di situ. Hanya kegelapan itu. Maka di situ kita mengalami proses kematian eksistensi gitu. Makanya buru-buru bangun tuh sambil gitu. Buru-buru bangun, biar apa? Biar ada lagi. Buru-buru teriak gitu, biar ada lagi. Karena kita ketika masuki ketakutan dalam kegelapan itu, kita tidak ada eksistensi di situ. Mencekam. Karena fase kita di situ, itu ada maka saya ada. Dalam kegelapan nggak ada yang ada. Dalam kegelapan itu tidak ada yang ada. Jadi ini kuliah parenting model lain lah ya, bukan persoalan do and don't seperti pengantar saya tadi, tapi lebih pada persoalan paradigmatik seperti itu. Jadi itu ya, paling enggak kuliah malam ini kita coba melihat ya perbedaan antara conditional parenting dan unconditional dalam memahami ketidakberdayaan. Itu penting. Dan jangan-jangan kita sebenarnya tujuan kuliah malam ini bukan bagaimana cara mengasuh anak, ya toh? Tapi bagaimana mendidik jiwa. Ya, tuh. Kan tidak ada bedanya itu jiwa anak dengan jiwa orang ketika menghadapi ketidakberdayaan. Kan sama saja, sama-sama tidak berdaya. Ya, tuh. Jadi unconditional parenting itu dia tidak mendidik manusia biar mampu adaptasi, tetapi mendidik jiwa biar mampu menjadi manusia spiritual. Itu perbedaan paradigmatiknya. Jadi kalau teman-teman misalnya mengharapkan bagaimana menghadapi anak yang bandel, itu mungkin di kelas sebelah ya, di kelas sebelah. Di sini kita lebih banyak mengeksplorasi bagaimana pendidikan untuk menjadi manusia spiritual. Unconditional parenting memang arahnya itu. Dan ya tidak semua orang tua itu ingin anaknya menjadi manusia spiritual. Yang penting anaknya menjadi makhluk budaya itu udah cukup. Ya, toh? Seperti itu. Jadi, teman-teman yang menginginkan tips and trick bagaimana mendidik anak, mungkin itu lebih cocok di kelas sebelah. Di sini kita lebih banyak ke persoalan bagaimana menghandle ketidakberdayaan, bagaimana menghandle ketidakpastian, bagaimana menghandle resiko, itu kan penting ya di dalam kehidupan. Itu adalah modal dasar untuk kreatif. Seperti itu. Dan kalau kita melihat dunia sekarang ini kan jauh dari impian semua orang. Dunia saat ini itu kan jauh dari kebahagiaan. Kenapa tuh coba? Karena pola parentingnya hanya mampu adaptasi. Ya. Maka sepanjang sejarah manusia itu banyak mengalami penderitaan. Karena itu tadi, ketidakmampuan memahami ketidakberdayaan itu. Seperti itu. Mungkin hari ini itu dulu ya, kita cicil memahami ketidakberdayaan itu. Ya, dan itu kan anak-anak itu kan orang tua itu kan arsitek dari anak-anaknya. Apakah anak-anak itu mau dijadikan manusia spiritual atau manusia budaya, itu arsiteknya orang tua gitu.
Jadi bukan persoalan pada anak 7 tahun harus kemana, itu orang tua sendiri yang menentukan arah. Jadi kuliah-kuliah kita ini memberikan ya perspektif, ya memberikan perspektif. Anak itu mau dijadikan apa, ya itu orang tua yang punya visi gitu. Apakah anak itu mau dijadikan manusia spiritual atau menjadi manusia budaya? Nggak mungkin. Coba apa pertanyaannya saya nggak tahu. Berkawan dengan kegelapan saya nggak ngerti. Karena dalam kegelapan tuh mencekam gitu. Dalam pengalaman saya, dalam kegelapan itu mencekam gitu. Tidak ada kehidupan dalam kegelapan itu. Bagaimana mungkin jiwa bisa berkawan dengan kegelapan? Ya dah. Tapi silakan saja dieksplorasi, ya dah. Silakan saja dieksplorasi. Silakan saja. Jadi ini unconditional parenting itu otentik ya, otentik. Tidak ada saran-saran dari luar. Makanya kemudian strateginya akan working with gitu. Jadi unconditional parenting itu tergantung pada orang tuanya, posisi spiritual orang tuanya gitu. Ya, dah. Posisi spiritual orang tua itu menentukan perkembangan spiritual anak-anak. Silakan saja. Kalau dia puas dengan jawaban seperti itu ya, monggo. Pada dasarnya diskusi ini lebih ke arah bagaimana memahami ketakutan itu gitu loh. Prosesnya kan ketakutan itu diakui, diterima, dipahami, lalu dilampaui. Itu kan arahnya tuh. Dan mungkin bagi semua tiap-tiap orang itu berbeda bagaimana memahami ketakutan itu, ya toh. Dalam pengalaman saya sendiri ya seperti tadi. Pengalaman saya melampaui ketakutan itu seperti tadi dengan cara suruh kembali kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sumber eksistensi, ya toh. Ya, makanya kita nggak mengerti. Itu kan orang tuanya yang harus working with dengan anak itu. Dan budaya dia itu menentukan anak itu akan seperti apa dalam memahami ketakutan itu. Tiap budaya akan beda ya. Tiap budaya beda. Ya ketakutan ya perasaan takut. Ketakutan itu artinya perasaan ketiadaan eksistensi. Bukan rapuh, itu nature. Jadi itu bukan rapuh, itu nature gitu. Bagaimana menghandle nature itu yang penting gitu. Ya nggak ngerti, apa yang tidak boleh kita lakukan, nggak ngerti saya. Itu kan strateginya working with ya, working with. Bagi tiap jiwa itu kan berbeda-beda. Jadi ini diskusinya itu diskusi filosofis dulu, belum ke tahap apa yang boleh dan tidak boleh, kan belum. Ya. Belum ke situ. Ketakutan tuh macam-macam. Ketakutan pertama kali saya itu ketakutan kegelapan ketika mau tidur itu. Belum lagi ketakutan-ketakutan yang bersifat sosiologis, ketakutan sosial.
Ya, toh. Ya ini apa namanya? Ini kan masih wacana filosofis dulu ya, atau bagaimana cara membedakan uh, conditional parenting dengan unconditional parenting kan gitu. Kita belum persoalan menjawab, mencari solusinya itu belum. Tadi itu hanya saya mencontohkan perbedaan pendekatan unconditional dengan kondisional dalam menghadapi ketakutan aja gitu loh. Pada kasus saya itu butuh waktu 4 tahun baru saya puas, baru saya tahu harus seperti apa menghadapi ketakutan itu. 4 tahun, ya tuh. 4 tahun tuh. Jadi tidak langsung, karena kan saya tidak mimpi dikejar anjing tiap malam kan. Kan saya mimpinya kan tidak. Mungkin pas lelah atau apa saja kan seperti itu. Oke Bang, Oke Bang ya Aswar tuh. sudah jam 8 ya. Oke. Oke, ya Bapak Ibu yang sudah hadir untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama ya, jam 7 ya, setiap hari Jumat. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih.